banyak kemudian permasalahan-permasalahan yang ditinggalkan oleh saudara G yang kemudian harus Teknopi benahi gitu. Itu yang kemudian kami sayangkan ya. Awalnya kami berpikir bahwa saudara G ini memang pure untuk membantu yayasan ya. Bang DS bilang saya ini sakit hati Mbak gitu terhadap pernyataan Teteh gitu ya. Nama Gary Julian selaku Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang dibangun oleh Novi belakangan ini memang telah menjadi buah bibir perbincangan masyarakat. Bagaimana tidak, usai menyalurkan dana donasi Agus Salim ke tangan pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, Gary justru berselisih paham dengan Novi. Sampai-sampai ia menuding Novi melakukan intervensi terhadap dana tersebut. Dan setelah semua itu berubah menjadi huru-hara berkepanjangan, Gary justru menghilang bak ditelan bumi. Bahkan, ia pun tak menunjukkan batang hidungnya dalam sidang gugatan donatur di Pengadilan Negeri Tangerang. Padahal, mengingat statusnya selaku ketua yayasan, ia seharusnya tampil sebagai garda terdepan. Namun yang tak kalah mencuri perhatian, kini pihak kuasa hukum yayasan justru angkat bicara dan menguak segudang fakta baru terkait dugaan sepak terjang mencurigakan Gary selama bertugas sebagai ketua yayasan. Lantas, seperti apa sajakah dugaan-dugaan dari pihak yayasan terhadap Gary Julian? Hubungan Mas G dengan Teteh memang tidak baik-baik saja, tapi bukan tentang pemindahan uang, tapi tentang cara yang keliru yang dilakukan oleh saudara G ya. Banyak kemudian permasalahan-permasalahan yang ditinggalkan oleh saudara G yang kemudian harus Teknopi benahi gitu. Itu yang kemudian kami sayangkan ya. Awalnya kami berpikir bahwa saudara G ini memang pure untuk membantu yayasan ya Pak. Tapi faktanya kita bisa ketahui bersama di dalam sidang saja 2 kali gugatan itu saudara G nggak hadir. Tidak juga mengkonfirmasi kenapa beliau tidak hadir, baik itu ke pengurus ya, ke bendahara, ke sekretaris maupun ke pengadilan. Memang ini sebenarnya ya lebih tepat kami sampaikan permasalahan ini bukan permasalahan saudara G dengan Teknopi sebenarnya. Teknopi sama sekali tidak meminta kami untuk segala sesuatunya ke Mas G, tapi lebih ke pengurus yayasan. Pengurus yayasan ini karena kami dapat kuasa dari pengurus yayasan, ada sekretaris, bendahara, terus ada pembina ya, ada pengawas yang menyampaikan kepada kami bahwa banyak tindakan-tindakan Mas Gary yang kemudian di luar sepengetahuan mereka begitu. Itu sih yang kami sayangkan. Semenjak Mas G jadi ketua yayasan, komunikasi menjadi tidak baik gitu. Nah, Teknopi itu tidak tahu bahwa akta perubahan pengurus itu sudah keluar. Tetapi tahu spesimen keuangan juga dia spesimen keuangan juga sudah berubah. Tidak tahu gitu. Nah, tahunya itu setelah ada mutasi rekening. Dari rekening yayasan ternyata ke rekening pribadi Mas G. Kita komunikasi dengan pembina, pengawas itu kemarin bahwa mereka juga tidak dikoordinasikan terhadap pemindahan keuangan. Itu. Sementara aturan yayasan itu program yang baru itu harus pengesahan daripada pembina. Sampai hari ini tidak ada laporan terhadap pembina dan pengawas yayasan terhadap penggunaan penyaluran dana donasi tersebut kepada organ yayasan yang lain. Selain itu, pihak yayasan pun mencurigai pula adanya kekeliruan dalam komunikasi yang diduga bermuara dari ucapan Gary Julian.
Mirisnya, hal itu bahkan sempat melahirkan kesalahpahaman yang membuat Denny Sumargo merasa sakit hati terhadap Novi. Lantas, seperti apa penjelasan pihak kuasa hukum yayasan terkait hal itu? Saya juga dapat menangkap ada banyak hal yang kemudian kekeliruan yang terjadi ya, hanya masalah komunikasi sebenarnya gitu. Bahkan Bang DS bilang saya ini sakit hati Mbak gitu terhadap pernyataan Teteh gitu ya. Saya tanya sakit hatinya bagaimana Bang? Terus kemudian iya saya dapat info dari G gitu. Nah itu yang kemudian kami merasa info apa ini gitu, yang Teteh sebenarnya punya hak untuk menjawab itu gitu. Nah itu yang tidak diberikan kesempatan kepada Teteh. Kemudian Teteh yang dia bilang ada kata-kata dibilang gitu ya, itu sebenarnya berawalnya dari situ. Ketika Bang DS bilang bahwa saya kecewa gitu karena ada yang menjelek-jelekan Bang DS gitu ya, Teteh ini dianggap menjelek-jelekan. Terus saya tanya dari mana dapat infonya, dari saudara G gitu. Kemudian Teteh bertanya sama saudara G, kamu ngomong apa? Apa yang kamu sampaikan? Apa kata-kata saya yang menjelekkan saudara DS gitu? Terus jawabannya yang seperti teman lihat di media itu, makanya Teh Novi bilang kata-kata itu memang kata-kata itu keluar karena Teh Novi sudah puncaknya ya, klimaks marah ya, karena memang kok tidak sesuai gitu dengan apa yang disampaikan Teteh gitu. Bagaikan musuh dalam selimut, kira-kira ungkapan itulah yang mampu menggambarkan sosok Gary bila semua dugaan pihak yayasan tersebut terbukti kebenarannya. Apalagi segala dugaan kekeliruan dan kecurigaan itu baru terkuak setelah Gary berhasil menguasai jabatan Novi sebagai Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Dan kini, semua upaya Novi untuk membangun dan membimbing yayasan dari nol seakan sirna begitu saja. Lantas, mungkinkah pihak yayasan akan melaporkan Gary Julian ke polisi? Serta mungkinkah pula Gary Julian saat ini tengah dimanfaatkan pihak luar yang berupaya meruntuhkan yayasan serta nama baik Novi? Mas G itu berubah ketika sudah dia di sana. Kami berpikir awalnya Mas G akan melindungi yayasan ya, pihak-pihak yayasan dalam hal ini bendahara, sekretaris, pembina sebagai dan organ-organ lain gitu. Karena memang sebagai seorang ketua yayasan harusnya mampu memberikan contoh yang baik gitu buat pengurus-pengurus lain gitu ya. Tapi faktanya ketika sudah berada di sana, Mas G menjadi berubah. Tapi sekali lagi kami tidak mempermasalahkan ya, yayasan juga tidak mempermasalahkan masalah perpindahan uang itu ataupun statement Mas G. Tapi lebih kepada ini permasalahan yang muncul setelah Mas G secara personal memindahkan itu ke NTT ya. Ini bertaburan gitu permasalahan ini. Dengan mudahnya kemudian dia statement bahwa saya akan keluar gitu. Terus apakah kemudian sebagai seorang ketua misinya hanya memindahkan uang saja gitu? Ini bagaimana nasib pengurus yayasan lain gitu yang lontang-lantung akhirnya gitu? Ada aktor di belakang ini yang mencoba menghancurkan kredibilitas dan harga diri Novi. Ada camnya semua. Menyuruh seseorang namanya DJ Mirta itu untuk mengatakan tuh. Ada dari Mirta, dia tidak merasa melakukan itu dan tidak tahu dipaksa untuk itu. Oh, bisa dibilang ada yang menyetir? Ada yang nyetir, ngomong aja gini gitu kira-kira gitu. Oh, dan yang di belakang? Nah, dikatakan bahwa si Novi ini mabuk di sana, enggak benar. Ada camnya semua loh, ada camnya soalnya semua. Tapi ada yang menyetir, orang yang nyetir ini, ya itulah, saya nggak perlu panjang lebar. Orang yang selama ini ya dekat dengan dekat. Ya saya nggak ngomong, kalian sendiri lah ini. Yang saya bilang ya, saya nggak akan nunjuk orang kan, air susu di bawah air tuba itu. Ingat, karma terjadi akan karma berjalan. Kami sebenarnya menunggu ya, kami berharap saudara G kemudian bisa lebih
Tabayun lah. bertabayun lah begitu ya kira-kira. Ayo kemudian ini bagaimana Mungkin ada gitu. komunikasi yang salah, gitu keliru. ya. Tapi kok semakin kesini permasalahan yang ditinggalkan semakin banyak. Saudara G berstatement bahwa dia akan keluar dari yayasan ini, yang bikin kami kaget ya gitu. Artinya permasalahan ini kan belum selesai nih gitu. Saudara G yang kemudian berstatement di media bahwa dia akan menyelesaikan segala sesuatunya gitu ya bersama Teknopi, tapi kok malah meninggalkan permasalahan-permasalahan yang lebih jauh gitu, yang harus dituntaskan oleh yayasan gitu. Kecurigaan-kecurigaan yang menggerogoti benak pengurus yayasan pun berlanjut hingga mencakup kunjungan Gary Julian ke kantor Kementerian Sosial beberapa waktu lalu. Ya, seperti diketahui, kala itu Gary mengakui jika dirinya hadir di sana untuk memenuhi arahan Kemensos yang meminta laporan keuangan atas penyaluran dana donasi Agus di NTT. Sontak saja, hal itu pun memantik persoalan baru. Pasalnya, pihak yayasan justru mengaku kalau Kemensos sama sekali tidak meminta audit penyaluran uang donasi Agus di NTT. Sementara yang diminta adalah audit keseluruhan atas uang 1,3 miliar yang didapatkan dari proses penggalangan donasi. Parahnya lagi, belum lama ini Gary juga memerintahkan pengurus yayasan untuk membuat rekapan keuangan sepanjang tahun 2024. Lantas, atas dasar apa Gary Julian meminta hasil rekapan keuangan itu? Serta benarkah pula penyaluran dana donasi di NTT belum disetujui oleh Kemensos? Kami dapat info dari Kemensos tidak ada regulasi yang dia keluarkan terhadap Mas Gary gitu. Sedangkan Mas Gary bilang bahwa Mas Gary ke Kemensos atas undangan Kemensos gitu ya untuk pertanggungjawaban uang ke NTT. Padahal undangan yang masuk ke yayasan itu pada tanggal 6 Januari ya Pak. 6 Januari itu audit akuntan publik terhadap dana 1,3. Jadi Kemensos masih menganggap uang itu utuh di yayasan sehingga perlu dilakukan audit. Setelah audit itu baru kemudian uang itu dikemanakan. Kalau memang kebijakan dari Kemensos untuk ke NTT, silahkan jalankan gitu. Itu yang kemudian yayasan berpikirnya begitu. Seluruh organ yayasan ya, bukan Teknopi gitu. Karena memang Teknopi sudah tidak berada di dalamnya. Ketika kami berkumpul dengan organ-organ yayasan, baik itu bendahara, sekretaris, berpikirnya seperti itu awalnya. Bahwa Mas Gary bertindak ini atas arahan Kemensos gitu. Oh berarti Kemensos sudah memberikan kebijakan begitu ya, silakan penggunaan uang ini untuk penerima manfaat lain. Silakan kemudian diserahkan ke NTT sehingga tidak ada permasalahan hukum. Di kemudian hari tidak ada pelanggaran-pelanggaran di kemudian hari gitu. Sehingga semua pihak pun menyambut ini dengan gembira sebenarnya. Kemudian setelah uang itu berpindah, Mas Gary pulang, ya, begitu ya kira-kira ya Pak, benar ya. Saudara G ini pulang, kemudian berstatement bahwa dia akan mengundurkan diri, gitu. Dan kami dapat info dari Kemensos, dia tidak memberikan regulasi apapun, gitu. Nah ini permasalahan yang harus dibenahin oleh pihak yayasan. Akhirnya Teknopi turun kembali untuk membenahi ini karena kan seluruh organ ini kan tidak tahu menahu nih masalah ini gitu. Teknopi sebagai pendiri mau tidak mau memberikan arahan bahwa oh berarti harus kemudian bikin audit ya akuntan publik yang dikehendaki Kemensos dan segala sesuatunya gitu. Ya sudah jalani aja, ikutin aja prosesnya. Tapi kemarin saya ketemu dari pihak Kemensos, yang diminta Kemensos adalah audit akuntan publik terhadap penggunaan terhadap dana donasi. Ya, betul. Nah, kami informasi dari organ yayasan yang lain, saudara G meminta untuk audit Setahun. keuangan yayasan 1 tahun yang akan dilaporkan ke Kemensos. Padahal yang diminta Kemensos bukan itu. Terhadap penggunaan dana donasi ini tadi, Base project-nya. base project. Karena menurut undang-undang bahwa memang kalau yang kemudian saudara G ini salah paham, maka auditnya 1 tahun itu akan terhenti di bulan Desember
dari Januari ke Desember, sedangkan pengeluaran uang di bulan Januari ya Pak, itu nggak bisa. Di Januari ini kan artinya harus masuk ke tahun berikutnya gitu. Apakah kemudian Kemensos meminta itu kan tentu tidak ya. Makanya kemarin kami klarifikasi dengan Kemensos menyampaikan bahwa kami hanya meminta base project-nya saja. Jadi base project itu terhadap dana donasi yang digunakan oleh saudara G ke perpindahannya ke penerima manfaat lain ke NTT. Sebenarnya perpindahan ini juga tidak masalah bagi yayasan, kemudian bagi para masyarakat ya Pak, kalau memang itu sesuai dengan arahan Kemensos gitu. Sehingga lembaga negara ini yaitu Kemensos juga tidak merasa terlangkahin gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.